Ada beberapa tips insya Allah bermanfaat supaya kita itu selamat dari riya. Yang pertama, berusaha untuk muhasabah di dua tempat, sebelum beramal dan setelah beramal. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan tips ini dalam kitab Ighathatul Lahfan, itu tentang muhasabah. Apa sih muhasabah itu, Pak? Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan muhasabah itu, kalau kita mau beramal nih Pak ya, tanyakan coba dua perkara kepada diri kita. Beliau mengatakan, ma min amal illa wa yu'rab alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Apa itu yang pertanya? 5. Kamu beramal untuk siapa? Karena siapa? Nah ini, Bapak sebelum sholat tanya, saya ikhlas nggak ya? Karena siapa saya sholat? Karena tujuan apa saya sholat? Masya Allah. Sebelum Bapak berinfak, Bapak tanya, saya infak sudah ikhlas apa belum? Kalau belum ikhlas, aduh jangan deh, tahan dulu Pak, perbaiki dulu nih niat kita nih. Kalau sudah lurus baru bisa kita berinfak. Makanya penting, sebelum beramal apapun, tanya dulu keikhlasan kita. Tanya. Ini pertanyaan pertama kata beliau. Pertanyaan yang kedua apa? Kaifa? Sesuai nggak dengan syariat Rasulullah? Ada nggak dalilnya dari Rasul? Saya mau beramal-amal ini, kira-kira amal ini ditunjukkan oleh sunnah Rasul apa enggak ya? Ada nggak hadisnya dari Rasulullah SAW? Ada tidak contohnya dari Rasulullah SAW? Nah ini Pak. Maka setiap kita mau beramal, usahakan itu. Usahakan itu. Bapak mau infak, aduh kok saya mengharapkan balasan di dunia ya, aduh gimana nih? Aduh deh Pak, mendingan jangan berinfak dulu deh. Lurusin dulu niat Bapak tuh. Nanti kalau Bapak sudah betul-betul lurus niatnya, alhamdulillah karena Allah, baru berinfak deh. Makanya ini penting Pak. Jadi sebelum beramal kita muhasabah. Sebelum beramal kita introspeksi. Kita tanya dulu keikhlasan hati kita itu. Setelah beramal, kata Ibnu Qayyim, kembali kita tanya, tadi saya waktu sholat kemasukan riya apa enggak ya? Penting untuk kita muhasabah lagi. Ini cara yang pertama Pak. Insya Allah ini cara yang efektif ya Pak ya, untuk kita terhindar dari riya. Itu sebelum beramal kita tanya keikhlasan kita dulu. Yang kedua Pak, bagaimana caranya supaya kita itu terhindar daripada riya? Yaitu kata Ibnu Qudamah, di saat kita sedang beramal, penting kita gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah Pak? Muraqabah itu artinya Pak, mengawasi terus hati kita. Jadi ketika kita sholat nih, kita awasi lagi hati kita, kemasukan riya apa enggak? Kemasukan riya apa enggak? Kalau ada riya mau masuk, segera kita tolak, segera kita tahan. Jangan sampai riya itu kita biarkan di dalam hati kita. Makanya penting Pak, muraqabah. Yang kedua apa itu Pak? Muraqabah, mengawasi terus hati kita. Jangan sampai kemasukan riya. Cara yang ketiga Pak, mempelajari warna-warni riya dan bentuk-bentuk serta sebab-sebabnya. Sebab kalau kita sudah mengetahui madakhilus syaitan, pintu-pintu setan untuk riya, insya Allah kita bisa terhindar. Kenapa? Riya itu Masya Allah macam-macam bentuknya Pak. Ada orang yang riya dengan suaranya, ada orang yang riya dengan pakaiannya,
Ada orang yang riya dengan kedudukannya. Ada orang yang riya dengan keilmuannya. Orang yang riya dengan amalannya. Ya, itu semua pintu-pintu setan tuh, Pak. Bahkan ada orang yang riya gara-gara dipuji, Pak. Dan pintu pujian itu, Pak, termasuk pintu yang paling empuk menyebabkan seseorang itu apa? Riya. Dipuji. Makanya Rasulullah mengatakan pujian itu sama dengan sembelihan. Ya. Pernah di hadapan Rasul ada orang yang muji-muji seseorang di depannya. Apa kata Rasulullah? Waihak, qata'ta ya'unuqar rajul. Ya, celaka kamu sudah menyembelih leher si fulan itu. Kata Imam Al-Munawi, kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya memuji orang di depannya itu sama dengan sembelihan? Karena itu bisa membuat dia tidak ikhlas, membuat dia ujub dan sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tertipu dengan amalnya. Nah, ini hati-hati. Maka dari itulah Bapak sekalian, dengan kita mengetahui tentang riya, warna-warninya, bagaimana kita insya Allah akan terhindar dari yang namanya riya itu, Pak. Kemudian yang keempat, ya? Hah? Yang ketiga, yang keempat. Kemudian yang keempat, berlindung dari riya. Ada suatu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, dia akan terhindar daripada syirik yang besar maupun yang kecil. Yaitu doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak ketahui. Masya Allah. Ya, ada yang hafal, Pak, doanya, Pak? Hah? Allahumma a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Masya Allah. Penting nih, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan doa ini akan terhindar dari syirik besar maupun syirik kecil. Siapa yang diantara kita ingin selamat dari syirik, baca doa ini. Dan syirik itu, Pak, kalau seseorang mati di atasnya, jangan harap masuk surga. Riya itu termasuk syirik kecil. Tapi Bapak jangan terpengaruh dengan kata kecil. Kata para ulama, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Makanya hati-hati dengan syirik kecil, Pak. Riya ini. Terjadi perselisihan para ulama. Orang yang mati dalam keadaan riya, dia termasuk yang tidak diampuni atau tidak? Ya, kebanyakan ulama mengatakan dia termasuk yang diampuni, akan tetapi dosanya besar sekali. Makanya ada dua perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Nah, ini Bapak sekalian, riya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya. Sebetulnya yang Rasulullah khawatirkan pada umatnya banyak banget, Pak. Dan alhamdulillah saya menulis buku yang berjudul Yang Aku Khawatirkan Atas Umatku. Itu yang saya sebutkan baru 2. Semuanya ada 22 perkara yang Rasulullah khawatirkan ada atas umat Islam. Ya, mungkin Bapak bisa cari buku tersebut. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada kan, Pak? Enggak ada, alhamdulillah kalau begitu. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat Bapak sekalian, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.
dan semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa umat Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.